Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini sudah ada salah satu produk smartphone yang dinanti ya di tahun 2024 ini, dan yuk langsung aja kita mau unboxing Realme 12 Plus 5G. Oke, jadi ini dia produknya guys, yang kalau kita lihat dari boxnya ini masih khas Realme banget ya. Warna kuning, tertulis Realme dan ada logo kualitas terdepan ya. Untuk bagian tengahnya di sini ada serinya. Jadi ini adalah Realme 12 Plus 5G. Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri ada beberapa selling point dari HP ini. Dimana untuk kameranya dia menggunakan sensor Sony LYT600 OIS kamera. Untuk chipsetnya ini Dimensity 7050 5G dengan baterai 5000 mAh, ini chargingnya 67 watt dan layarnya ini AMOLED dengan 120 Hz Ultra Smooth ya. Untuk RAM-nya sendiri ini RAM 8GB dengan internal storage 256GB yang warna Pioneer Green. Yuk langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih segel, masih plastikan guys. Kita buka aja. Oke. Dan di sini ada segel lagi. Tuh. Langsung aja kita unbox. Oke. Jadi di sini ada kompartemen ya, tertulis Make It Real. Untuk di dalamnya di sini ada kita dapat buku panduan, kartu garansi sama soft case transparan. Dan juga ada SIM ejector di sini ya. Terus di sini ada HP-nya. Wih, nanti kita bahas. Dan kita lihat untuk kelengkapannya dulu. Jadi di sini ada adapter charger ya. Ini outputnya 67 watt dan di sini juga ada kabel USB Type C ya. Ini untuk kabel USB Type C-nya dan langsung kita lihat HP-nya guys. Keren banget ya. Dan yuk kita bahas lebih lengkap dari Realme 12 Plus 5G ini. Nah, untuk kesan pertama megang Realme 12 Plus 5G ini, feel mewahnya tuh kerasa banget ya. Inspirasi desainnya tuh dari jam tangan mewah. Makanya desain housing kameranya ini bulat yang kalau kena cahaya kayak ada gradien dan tekstur berbentuk kerucut gitu guys. Nah, untuk bodinya sendiri ini berbahan dasar polyurethane leather ya. Intinya ini punya look dan feel seperti kulit premium yang di bagian tengahnya tuh kayak ada tekstur tali metalik gitu guys. Jadi kayak strap jam tangan mewah. Ya, overall desainnya buat kelas mid-range ini benar-benar premium ya. Terlebih ini juga tipis, 7,87 mm flat frame yang juga ringan ya, cuma di 190 gram aja. Untuk layarnya sendiri ini bezelnya nggak terlalu tipis, terus tipenya Pansul yang secara kualitas ini udah mantep ya. Panelnya AMOLED dengan ukuran layar di 6,67 inch, resolusinya Full HD+, 100% P3 color gamut, peak brightness-nya di 2000 nits dengan refresh rate 120 Hz. Dan ini dibekali dengan in-display fingerprint yang untuk unlock-nya ini cepet ya. Nah, lanjut yuk kita bahas seruan dari Realme 12 Plus 5G ini. Dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7050 5G, GPU-nya Mali G68, RAM-nya 8GB plus ada 8GB Dynamic RAM Expansion, ROM-nya 256GB ya. Jadi untuk penyimpanannya ini udah lega banget. Tapi ini kalau mau bisa ditambah lagi micro SD ya. Ada slot yang tipenya ini hybrid. Jadi bisa dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Nah, untuk kelas mid-range ini performanya kenceng ya. Sebagai gambaran aku tes untuk AnTuTu benchmarknya ini dapat skor di 600 ribuan poin. Nah, untuk gaming sendiri aku tes PUBG Mobile di grafis smooth ini bisa dapat frame rate ekstrim, terus punya gyroscope juga, so aman banget lah buat main game-game mobile. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri ini menggunakan Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Nah, lanjut kita bahas juga ini nilai jual utama dari HP ini, yaitu di kamera. Dimana untuk kamera utamanya ini 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 OIS portrait kamera. Terus ada 8 megapiksel ultra wide kamera dan juga ada makro kameranya juga.
Sedangkan untuk kamera depannya ini 16 megapiksel. Nah, di aplikasi kameranya ini ada mode malam, terus ada mode street photography, di mana ini ada fitur auto zoom ke objek yang kita sentuh di layar. Nah, terus ada mode video, di mana untuk maksimal perekamannya ini di resolusi 4K 30 fps. Terus ada mode sinematik gitu guys, tapi kalau diaktifin ini bisanya di resolusi HD aja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mode foto, mode portrait, dan juga beberapa mode lainnya. Ini aku tes untuk hasil foto kamera utamanya, dia punya detail yang cakep, dynamic range yang luas, tapi untuk warnanya emang masih khas Realme ya, yang kadang tuh agak naik untuk saturasinya. Jadi warnanya tuh lebih gonjreng gitu guys. Ya saya sih suka aja, buat post di sosmed tuh lebih menarik ya. Dan selama pengetesan mau di luar atau di dalam ruangan sih hasilnya tetap bagus di kelas harganya. Dan ini aku tes juga untuk 2 kali in sensor zoomnya, ini nggak merubah hasilnya ya, jadi tetap bagus. Dan walaupun ini zoom 2 kali, tapi untuk detailnya ini tetap oke ya, tetap sama dengan yang tanpa di zoom. Kalau untuk potret bokehnya ini juga cukup rapi guys, jadi kita bisa atur juga untuk intensitas blurnya, yang sekarang tuh makin kerasa kayak pakai DSLR ya, jadi background bokehnya tuh semakin kelihatan natural. Nah, kalau untuk foto pas malam hari ini tuh mulai ada noise guys, tapi kita bisa improve dengan night mode ya. Ini bisa lebih terang, terus lebih detail juga, dan tentu noise-nya jadi semakin berkurang. Kalau untuk kamera ultrawide-nya juga punya hasil yang mirip ya seperti kamera utamanya, walaupun tentu detailnya tetap lebih bagus kamera utamanya tadi. Jadi ini tuh dipakai biar kita tuh dapat sudut pandang yang lebih luas. Oke, jadi ini hasil video perekaman kamera belakang Realme 12 Plus 5G di resolusi maksimalnya ya, resolusi 4K. Di sini kelihatan warna-warnanya bagus, detailnya juga, cakep banget sih. Cuma memang kalau di resolusi 4K ini kalau kita bawa jalan masih ada kerasa sedikit goncangan ya. Nah, kalau pengen hasilnya bisa lebih stabil dan smooth seperti ini, kita bisa aktifin ultra steady-nya. Tapi untuk resolusinya kita nggak bisa di resolusi 4K ya. Jadi ini bisanya di resolusi Full HD. Tapi untuk hasilnya emang ini lebih smooth, lebih halus ya, nggak ada goncangan. Jadi sesuaiin aja sama preferensi, mau hasil yang stabil atau pengen punya detail yang lebih cakep. Nah, kita juga bisa ngerekam pakai lensa ultra wide-nya ya, hasilnya bisa stabil. Cuman emang untuk resolusinya nih mentok di resolusi Full HD 30 fps. Nah, ini contoh video bokeh sinematiknya guys. Jadi ini aku set di f1.4 dan hasilnya seperti ini ya. Jadi bagian belakang backgroundnya ini blur ya, cukup lumayan guys. Cuman sayangnya untuk resolusinya ya, jadi kalau merekam di mode ini dia cuman sampai resolusi HD aja. Nah, kalau ini untuk hasil video dari kamera depannya. Jadi buat kamera depannya kita juga bisa aktifin ultra steady ya, buat hasil video yang lebih stabil. Untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps. Dan lumayan oke untuk hasilnya. Dan berikut juga aku tes untuk foto-foto menggunakan kamera depan dari Realme 12 Plus 5G ini. Nah, untuk fiturnya sendiri guys, jadi ini tuh punya sistem pendingin vapor chamber berbahan stainless steel berukuran 4357 mm persegi. Yang aku tes pas gaming PUBG ya, aku main 30 menit, ini ternyata dingin guys. Suhunya cuma di 37-an derajat Celcius aja. Terus ini juga udah dual stereo speaker, ada di bagian frame bawah dan juga atasnya. Terus punya NFC juga dan udah IP54 dust and water resistant. Jadi aman ya kena percikan air dari segala arah. Untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh, yang ini tuh awet ya. Aku tes nonton YouTube ini bisa up to 17 jam.
Dan untuk chargingnya ini juga cepat menggunakan 67 watt ultra fast charging, ngecharge dari 0 sampai 50% dalam waktu 19 menit, dan kalau dari 0 sampai 100% dalam waktu 48 menit. Nah, untuk video unboxing kali ini saya belum bisa kasih kesimpulan lebih lanjut ya, karena saya juga belum tahu harga resminya berapa. Soalnya pas ngebuat video ini, HP ini tuh belum rilis resmi di Indonesia guys. Ya yang jelas ya, untuk Realme seri angka ini selalu bisa jadi pilihan menarik nih buat kelas HP mid-range, terutama buat kalian yang fokusnya ke kamera ya. Nah kalau kalian sendiri gimana guys? Tertarik nggak sama produk smartphone terbaru dari Realme ini? Yuk kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.